Hakim cecar hal ini ke Teddy Minahasa, berkali-kali ingatkan saudara sudah disumpah. Saudara yang disumpah loh. Saya sumpah yang mulia. Demikian yang mulia. Enggak saudara terima yang dalam bungkusan? Tidak yang mulia. Bungkusan dalam bentuk apa? Hanya paper bag yang ditaruh di atas. Apakah diberitahu apa isinya? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang bersangkutan juga tidak bilang, dan pada saat saya panggil juga saya tidak ada kalimat kepada ajudan saya. Coba Jangan. saya ingatkan sekali lagi. Iya. Tolong diingat memorinya. Saudara sudah disumpah. Ya. Ketika Dodi hadir di malam jam 8 malam itu di tanggal 29 September 2022 itu. Saudara tadi menyatakan dia membawa sejenis amplop, kan begitu ya. Sempat saudara terima? Tidak yang mulia. Tidak. Menjebak yang model bagaimana? Yang siapkan barang polisi, yang menyerahkan uang masyarakat. Taruhlah kita taruh selinda ini masyarakat. Bagaimana ini kalau itu jadi sebuah proses hukum? Bisa dijawab, silakan cara Bisa singkat. sekali yang mulia. Barangkali saudara jaksa tidak memperhitungkan periodisasinya seperti tadi yang dipertanyakan oleh jaksa sebelumnya. Periodisasinya Pak. Jadi penjebakan Linda itu di 23 Juni. Dan pemusnahan itu kalau mengacu kepada pemusnahan yang pertama 15 Mei ke 15 Juni itu 1 bulan. Asumsi saya ini barang boleh nggak dipinjam dari jaksa dalam kurun yang lebih itu bulan September. Saya tidak ada komunikasi dengan saudara Dodi sejak 7 Agustus sampai 21 September. Saya tidak komunikasi sama Linda 27 Juli sampai 1 September. Mohon Pak didengarkan Pak, karena Bapak yang tanya. Kalau itu majelis, tolong maju ke depan, mohon izin. Nanti orang kami akan menunjukkan. Mohon nanti kita tunjukkan semua formatnya itu ya sekalian. Pertanyaan yang lain soalnya juga dari kejaksaan tadi masih utang mau menunjukkan itu bagaimana pembicaraan yang di chat itu. kami nggak bawa televisi 2 lapis seperti jaksa. Baik, Tontonkan tidak. Baik, itu pun tidak kita buka tadi karena ada di sini semua. Baik, pertanyaan lain. Majelis ini sangat substansi, majelis. Saya dan kami tidak menanya hanya 2 atau 3, tidak akan nanya seperti jaksa chat itu. Hanya tapi itu adalah basic rock dari. Baik, sekalian kalau begitu kita lihat di berkas ini. Ya, silakan. Jangan yang dibuat oleh ahli, kita yang mau diberi berita acara. Kalau mau yang di ahli, nanti kita pastikan yang di Bukan ahli. yang di berita acara. Oke. Kita yang di berita acara. Bukan, ini di sini. Yang Itu tadi yang- saya tanya itu. Kan dia tadi mengatakan, kenapa saya tanya ini? Waktu jaksa tadi nanya, ada yang nggak pernah terima chat dimusnahkan? Dia bilang tidak. Hakim Ketua John Sarman Saragi bertanya ke Irjen Teddy Minahasa terkait keuntungan dari penjualan sabu dari mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara. Hal ini disampaikan saat Teddy Minahasa dihadirkan sebagai saksi mahkota atas terdakwa AKBP Dodi dan Linda di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 1 Maret. Teddy membantah bahwa dirinya mendapatkan uang hasil penjualan sabu dari AKBP Dodi. Bahkan hakim berkali-kali mengingatkan bahwa Teddy sudah disumpah. Saya ingatkan sekali lagi, tolong ingatkan memorinya, saudara sudah disumpah, ungkap hakim. Hakim kemudian menanyakan terkait apakah Teddy menerima amplop yang dibawa Dodi pada 29 September 2022. Teddy mengaku tak menerimanya. Saudara yang disumpah, kalian berdua berbeda pendapat tapi semuanya tercatat, ujar hakim. Sidang kasus peredaran narkoba yang melibatkan personel kepolisian diwarnai drama. Salah satu terdakwa mengaku sebagai istri siri mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa yang juga terdakwa dalam kasus ini. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa tampak memasuki ruang sidang PN Jakarta Barat pada Rabu 1 Maret 2023. Pukul 10.09 Teddy yang terlihat menenteng sebuah tas berwarna hitam kemudian berjalan menuju kursi saksi. Selanjutnya Hakim John Sarman Saragi lalu mempersilahkan Teddy untuk duduk di kursi sebagai saksi mahkota.
Teddy Minahasa menjadi saksi mahkota dalam persidangan dua terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu, yakni ex Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara dan Linda Puji Astuti. Linda dan Dodi merupakan terdakwa peredaran sabu yang dikendalikan Teddy Minahasa. Untuk diketahui, saksi mahkota adalah tersangka dan atau terdakwa yang menjadi saksi untuk tersangka dan atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Di awal persidangan, Teddy sempat menjabarkan penetapan dirinya sebagai tersangka. Hal mengejutkan terungkap dalam persidangan. Salah satu terdakwa yang mengaku sebagai informan polisi untuk perkara narkoba. Linda Puji Astuti alias Anita juga mengaku merupakan istri siri dari Teddy Minahasa. Kasus peredaran narkotika jenis sabu ini melibatkan 11 orang, yakni Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawinegara, Hendra Aril Firmansyah, Aibda Ahmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, Linda Puji Astuti, Samsul Ma'arif, dan yang terakhir adalah Muhammad Nasir. Kasus yang melibatkan Teddy Minahasa sempat mengejutkan publik karena terbongkar justru ketika Teddy Minahasa sedang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur, menggantikan Irjen Niko Afinta yang dicopot dari jabatannya akibat tragedi Kanjuruhan. Hakim Ketua John Sarman Saragi bertanya ke Irjen Teddy Minahasa terkait keuntungan dari penjualan sabu dari mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawinegara. Hal ini disampaikan saat Teddy Minahasa dihadirkan sebagai saksi mahkota atas terdakwa AKBP Dodi dan Linda di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 1 Maret. Teddy membantah bahwa dirinya mendapatkan uang hasil penjualan sabu dari AKBP Dodi. Bahkan hakim berkali-kali mengingatkan bahwa Teddy sudah disumpah. Saya ingatkan sekali lagi, tolong ingatkan memorinya, saudara sudah disumpah, ungkap hakim. Hakim kemudian menanyakan terkait apakah Teddy menerima amplop yang dibawa Dodi pada 29 September 2022. Teddy mengaku tak menerimanya. Saudara yang disumpah, kalian berdua berbeda pendapat tapi semuanya tercatat, ujar hakim. Sidang kasus peredaran narkoba yang melibatkan personel kepolisian diwarnai drama. Salah satu terdakwa mengaku sebagai istri siri mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa yang juga terdakwa dalam kasus ini. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa tampak memasuki ruang sidang PN Jakarta Barat pada Rabu 1 Maret 2023. Pukul 10.09, Teddy yang terlihat menenteng sebuah tas berwarna hitam kemudian berjalan menuju kursi saksi. Selanjutnya Hakim John Sarman Saragi lalu mempersilahkan Teddy untuk duduk di kursi sebagai saksi mahkota. Teddy Minahasa menjadi saksi mahkota dalam persidangan dua terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu.